Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini masih tentang teks deskripsi, yakni struktur teks. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya sahabat silakan klik subscribe, like, dan hidupkan lonceng notifikasi. Mohon simak video ini tanpa melewatkan atau skip ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih. Sebagai sebuah teks, tentunya teks deskripsi terangkai dari beberapa kalimat menjadi paragraf-paragraf yang runtut dan epik. Runtutan ini dibagi menjadi beberapa bagian agar cerita berkesinambungan sesuai dengan topik masing-masing paragraf. Nah, bagian-bagian dalam teks inilah yang disebut dengan struktur teks. Adapun struktur teks pada teks deskripsi yaitu 1. Identifikasi. Identifikasi merupakan gambaran umum, berisi pernyataan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Maksudnya begini, sebelum kita membahas objek yang akan kita deskripsikan lebih jauh, kita harus mengenalkan terlebih dahulu objek itu secara umum. Bisa dimulai dengan nama objek dan maknanya, lokasi, sejarah leluhurnya, atau apapun yang bersifat umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini adalah inti dari teks deskripsi, sebab pada bagian ini objek dijelaskan secara detail dan serinci mungkin agar pembaca benar-benar dapat membayangkan objek tersebut. Pada bagian inilah kesan panca indera dituangkan dan dijelaskan. 3. Simpulan atau kesan merupakan bagian penutup dari teks deskripsi, berupa simpulan tentang kesan atau perasaan penulis terhadap objek yang dideskripsikan, entah perasaan kagum, senang, atau perasaan lainnya. Perlu diketahui juga bahwa pada deskripsi bagian memiliki beberapa jenis pengembangan. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi pemikiran bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian juga dapat menyebutkan nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Misalnya, mendeskripsikan rumah mawar. Terdapat ruang keluarga yang diatur dengan meletakkan satu televisi dan kasur lantai berbulu yang lembut. Diletakkan pula satu almari kecil untuk menyimpan barang-barang yang dibutuhkan ketika bercengkrama di ruang tersebut. Begitu seterusnya. Jadi, detail ruang dalam rumah mawar itu dijelaskan secara rinci. Inilah yang disebut deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Misalnya, mendeskripsikan sebuah taman. Pada taman tersebut terdapat air mancur, kolam ikan, tempat bermain anak, gazebo, tempat duduk, dan tempat parkir. Nah, itu semua merupakan anggota dari taman. Maka, bagian-bagian ini dijelaskan secara rinci. Ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Jenis pengembangan ini hanya berlaku jika objek yang dideskripsikan memiliki narasi cerita dari awal mulai hingga akhir cerita. Misalnya, pementasan drama, pertunjukan wayang kulit, sinetron, film, dan sebagainya. Keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berusaha mendeskripsikan serinci mungkin bagian yang paling menarik dan paling disukai dari objek. Misalnya, mendeskripsikan sekolahku, dan bagian paling menarik dan paling disukai adalah perpustakaan. Jadi, yang dideskripsikan lebih jauh adalah ruang perpustakaan. Inilah yang dimaksud dengan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Sekarang kita beranjak ke cara menentukan bagian struktur,
pada bacaan teks deskripsi. Misalnya, ada sebuah teks deskripsi dengan 4 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Pertama, kita cari bagian identifikasi. Karena identifikasi ini berisi gambaran umum tentang objek, maka biasanya bagian ini terdapat pada awal teks. Bisa jadi ada di paragraf 1, bisa juga jadi ada di paragraf 1 dan 2. Setelah mengetahui identifikasi, kita cari bagian simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan karena berisi penutup selalu ada di bagian paling akhir. Berarti bagian paragraf nomor 4. Dan sisanya ini berarti adalah deskripsi bagian. Nah, cara ini coba kita terapkan pada contoh teks berikut ya. Pertama, kita cari bagian identifikasinya. Paragraf 1 jelas ya, berupa gambaran umum tentang objek, berarti termasuk identifikasi. Sekarang kita lihat ke paragraf 2, apakah masih menceritakan gambaran umum atau tidak. Nah, paragraf 2 menceritakan lokasi objek, berarti masih gambaran umum. Jadi, pada teks ini, paragraf identifikasi terdapat pada paragraf 1 dan 2. Sekarang kita ke paragraf terakhir ya. Kebetulan rumah tongkonan ini memiliki 4 paragraf seperti yang saya contohkan tadi. Paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir termasuk simpulan atau kesan. Berarti paragraf 3 adalah deskripsi bagian. Bagaimana? Mudah kan cara menentukan struktur teks deskripsi? Silakan dicoba menentukan sendiri ya. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika kalian memiliki permintaan materi untuk dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, jangan lupa belajar dan perbanyak membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.